Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayu Ramadhani, NIM 18045641117. Mahasiswa Sosiologi angkatan tahun 2018. Saya di sini akan membahas mengenai simulakra dan hiperrealitas. Teori simulakra dan hiperrealitas tentu saja tidak asing oleh tokoh yang bernama John Baudrillard. John Baudrillard dikenal sebagai seorang pakar dalam teori kebudayaan. Ia juga dikenal sebagai filosof, komentator politik, sosiolog, dan fotografer asal Prancis yang lahir pada tanggal 20 Juni 1929 dan wafat pada tanggal 6 Maret 2007 pada saat beliau berusia 78 tahun. Pada masa hidupnya, ia termasuk orang yang mengikuti aliran postmodern dan poststruktural. Pada beberapa hasil pemikirannya, memunculkan yang dinamakan teori simulakra dan teori hiperrealitas. Simulakra dan hiperrealitas akan dibahas dalam video ini. Pada video ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu teori simulakra, yang kedua mengenai teori hiperrealitas, yang ketiga mengenai kasus yang berkaitan dengan teori tersebut, dan keempat yaitu kesimpulan, yang akan membahas mengenai ringkasan dari pembahasan awal sampai dengan akhir. Baik, selanjutnya akan memasuki pembahasan pertama yaitu teori simulakra, yang berisi penjelasan mengenai teori simulakra. Simulakra merupakan suatu penciptaan kenyataan melalui model konseptual ataupun sesuatu yang berhubungan dengan mitos, yang berarti berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Secara lebih mudahnya, simulakra adalah suatu duplikasi dari duplikasi yang aslinya tidak pernah ada, yang membuat perbedaan antara yang asli dan yang duplikat menjadi semu atau tidak jelas, sehingga batas antara yang nyata dan yang semu sudah tidak ada lagi. Selanjutnya memasuki pembahasan kedua yaitu teori hiperrealitas, yang akan menjelaskan di dalam ini menjelaskan teori hiperrealitas. Hiperrealitas sendiri merupakan suatu keadaan yang bukan merupakan suatu kenyataan, namun ditangkap dan dijadikan sebagai sebuah kenyataan. Atau hiperrealitas ini merupakan sesuatu yang membahas mengenai munculnya gejala berbagai realitas buatan yang dianggap lebih nyata daripada yang nyata. Lalu memasuki pembahasan ketiga yaitu kasus yang berkaitan dengan teori. Teori yang dimaksud yaitu teori hiperrealitas dan juga simulakra. Kasus yang saya ambil yaitu kasus mengenai penggunaan smartphone di kalangan remaja. Seperti yang kita tahu bahwa smartphone saat ini adalah suatu barang yang banyak digunakan oleh orang di dunia. Hampir setiap orang ini memiliki smartphone untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Kebutuhan seperti berkomunikasi, belajar, dan juga lain sebagainya. Penggunaan smartphone juga sangat membantu dalam bekerja, dalam mencari koneksi, lalu dalam mencari wawasan seluas mungkin. Saat ini informasi dapat dicari menggunakan smartphone dengan bantuan internet. Dengan internet dan juga smartphone, seluruh informasi yang ingin didapatkan bisa dicari melalui smartphone dan juga dengan bantuan internet tentunya. Jenis smartphone yang ada pun berbeda-beda, mulai dari kualitas yang standar sampai dengan kualitas yang bagus. Smartphone memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dalam setiap merek smartphone yang digunakan. Merek smartphone yang digunakan juga beragam. Ada Samsung, ada Nokia, ada Asus, lalu ada Xiaomi, lalu ada iPhone, dan banyak lainnya. Salah satu yang banyak diminati yaitu iPhone. iPhone merupakan salah satu
merek smartphone yang dianggap apabila memiliki handphone tersebut termasuk ke dalam golongan tertentu. Dan smartphone merupakan salah satu brand mewah. Brand mewah ini memiliki benefit yang bermacam-macam sehingga mampu memunculkan keinginan untuk berasosiasi bagi konsumen, yaitu orang yang menggunakan iPhone. Hal tersebut dikarenakan sebuah brand mampu memberikan identitas bagi konsumennya. Begitu juga dengan mengonsumsi suatu brand tertentu yang mampu menunjukkan simbol status serta pencapaian. Membahas mengenai brand smartphone yang dipakai, seringkali masyarakat menilai seseorang hanya dari brand yang digunakan saja. Pasti kita juga tidak asing dengan statement yang mengatakan bahwa wah, handphonenya iPhone nih, berarti dia berada di kategori orang yang mampu. Statement-statement seperti itu sering saya jumpai di masyarakat. Contohnya di kerumunan ataupun di lingkungan perkumpulan saya. Ini merupakan contoh bahwa alat komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan identitas diri. Salah satu contohnya itu tadi, yaitu penggunaan smartphone merek iPhone di kalangan mahasiswa contohnya. Pemilihan brand smartphone dalam kasus ini yaitu iPhone, penggunaan iPhone, akan memberikan gambaran bahwa konsumsi seseorang pada akhirnya akan menjadi penentu status sosialnya di masyarakat. Hubungan individu dan kelompok tergantikan dalam hubungan objek dan dikontrol oleh kode atau tanda. Perbedaan status dimaknai sebagai perbedaan konsumsi tanda, sehingga kekayaan diukur dari tanda apa saja yang dikonsumsi dan banyaknya tanda yang dikonsumsi. Mengkonsumsi objek tertentu menjadi alat yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam hal status sosialnya. Keadaan ini menciptakan suatu kondisi yang disebut sebagai sebuah hiperrealitas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai pengertian hiperrealitas, di mana masyarakat modern ini menjadi berlebihan dalam pola mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya. Kebanyakan dari masyarakat ini mengkonsumsi bukan karena kebutuhan ekonominya, melainkan karena pengaruh model-model dari simulasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat menjadi berbeda. Masyarakat jadi lebih konsen dengan gaya hidup dan nilai yang mereka junjung tinggi. Pemilihan brand smartphone yaitu iPhone tidak lagi dipilih karena memang fungsi awalnya sebagai suatu media komunikasi, tetapi sebagai sebuah brand bahwa orang yang bersangkutan lebih tinggi satu tingkatan dibanding masyarakat kebanyakan. Itu adalah salah satu kasus yang saya ambil dalam video ini. Lalu kita akan masuk dalam pembahasan keempat, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan pertama sampai dengan saat ini yaitu masyarakat membuat kesimpulan mengenai diri kita sebagian juga melalui apa yang kita pakai. Permasalahan apakah penilaian tersebut benar atau tidak, hal tersebut pasti akan mempengaruhi pikiran orang lain terhadap kita dan akan sangat mempengaruhi cara bersikap mereka terhadap kita. Ketidaksadaran masyarakat bahwa mereka sedang dihegemoni akhirnya membawa mereka ke dalam sebuah hiperrealitas, di mana mereka tidak bisa membedakan lagi mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Masyarakat menjadi berlebihan dalam pola mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya. Kebanyakan dari mereka ini mengkonsumsi bukan karena kebutuhan ekonominya, melainkan karena pengaruh model-model dari simulasi. Baik, seperti itulah kesimpulan dari pembahasan awal sampai dengan pembahasan akhir. Apabila kurang lebihnya ada kesalahan dalam pengucapan ataupun salah kata, saya mohon maaf.
Sekian penjelasan dari video ini. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian untuk lebih paham mengenai teori simulakra dan juga hiperrealitas. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.